Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Noval Manullah, mahasiswa tahun 4 Fakultas Kedokteran Universitas Ajaran yang saat ini akan memberangkatkan cara pemberian vaksin pada anak-anak. Ketika pasien datang bersama dengan orang tuanya, kita akan menyapa dulu keduanya. Selamat pagi, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. Noval, sedang berjaga di sini. Nama saya Noval Manullah, NPM 130 110 808. Ini sebelum perkenalan. Jadi ketika perkenalan, selamat pagi, sesuaikan waktunya. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Silakan, nama saya Dr. Noval Manullah yang akan bertugas pada hari ini. Sang Ibu siapa ya? Ada yang bisa saya bantu? Selanjutnya, sang Ibu akan mengatakan bahwa, begini dok, saya hendak mengimunisasi anak saya, kira-kira ini yang bagus apa ya? Nah, ketika ibu sudah menyatakan begitu, jangan lupa juga kita harus mengkonfirmasi identitas pasien, harus sesuai dengan rekan medis yang diterima. Jadi, maaf Ibu, nama Ibu tadi siapa? Terus juga yang anak diminasi anaknya Bu ya? Maaf Bu, anaknya siapa namanya? Lalu umurnya berapa ya sekarang ya? Oh, tanggal lahirnya kalau udah tahu kapan Bu? Kita akan memastikan tanggal lahirnya agar usia anak tidak salah dan juga lebih tepat nanti untuk pemberian vaksinnya. Alamatnya di mana ya Bu? Saya akan alamatnya, nomor teleponnya berapa? Saya akan nomor teleponnya juga, terus anak tanyakan jenis kelamin anaknya juga. Maaf Ibu, anaknya laki-laki atau perempuan ya? Kalau misalkan masih bayi, kadang belum ada perbedaan yang terlalu kentara. Lalu kita tanyakan juga kepada ibunya sudah diimunisasi apa saja Bu. Nah, dari jawaban ibunya sudah diimunisasi apa, kita tanyakan juga kapan itu imunisasinya. Setelah itu kita akan mengakses atau mengevaluasi perjalanan imunisasi pasien tersebut. Apakah sudah waktunya diimunisasi? Kira-kira kalau sudah waktunya ini imunisasi apa yang tepat? Berapa banyak dosis dari imunisasi yang sudah didapatkan? Apakah jarak waktu dari imunisasi terakhir sudah cukup? Dapatkah pasien diberikan vaksin yang berbeda pada waktu yang bersamaan? Terus apakah harus diberikan dosis booster? Dan apakah ada kontraindikasi terhadap imunisasi yang hendak diberikan pada saat pasien datang kali ini? Nah, ketika sudah dianggap tidak ada masalah, kita akan menginform konsen kepada ibunya. Gimana? Jadi Bu, jadi Pak, karena anak Bapak Ibu berusia misalkan 1 bulan, maka hari ini sesuai dengan jadwal imunisasi yang direkomendasikan oleh IDAI tahun 2020, anak Ibu akan diberikan imunisasi BCG. Nah, seperti itu contohnya. Kalau misalkan 4 bulan, misalkan diberikan imunisasi DPT dan sebagainya. Untuk imunisasi BCG ini Bu, kita beritahu juga kepada ibunya mengenai efek samping atau lebih tepatnya KIPI ya, kejadian pasca imunisasi. Itu bukan penyakit, kita harus tenangkan kepada ibunya juga. Jadi Bu, untuk vaksinasi BCG ini bisa jadi akan muncul jaringan parut atau kulitnya semacam mengeras-ngeras itu Bu di daerah yang disuntiknya. Ibu tidak perlu takut karena ini bukan penyakit. Jadi, tapi kalau misalkan sudah terlalu lama dan menimbulkan tidak nyaman pada bayinya, ibu mungkin bisa datang lagi ke sini dan memberitahukan apa yang ibu keluhkan. Baik Bu, sudah selesai sesi ini. Selanjutnya silakan Ibu, akan kami vaksin anaknya. Apakah Ibu bersedia? Kalau memang ibunya tidak bersedia, maka kita akan lanjutkan ke sesi vaksinasinya. Baik, setelah itu kita akan masuk ke proses persiapan imunisasi. Untuk persiapannya rata-rata diantaranya ada alkohol swab, atau mungkin tisu biasa juga bisa, atau asa biasa bisa. Kalau untuk BCG, karena BCG ini dilakukan pas di bawah kulit, sehingga agar lebih efektif dan meningkatkan agar efikasi obat tidak menurun, maka sebaiknya tidak dicampur dengan alkohol. Lalu tentunya ada vaksinnya, vaksin BCG, via kosong untuk larutan, dan juga ada diluennya. Di sini diluen BCG dalam ampul. Jangan dilupakan juga untuk syringe untuk menyuntikkan vaksinnya. Jadi pertama-tama kita akan cuci tangan terlebih dahulu karena ini ada kontak dengan pasien. Setelah itu kita akan gunakan glove karena akan ada kontak dengan pasien. Setelah kita gunakan glove, maka kita keluarkan vaksin dan juga diluennya daripada cold box biasanya. Kalau misalkan ada kulkasnya berarti dari kulkas. Lalu kita lihat vaksinnya apakah labelnya masih nempel, sudah expired atau belum, terus cek CCM-nya atau vaksin ke monitornya, apakah sudah gelap atau belum. Kalau misalkan warnanya sudah gelap, lebih gelap daripada indikator anti-covernya, maka itu tandanya vaksinnya sudah buruk. Kalau misalkan mau mengecek vaksinnya ada pembekuan atau enggak, kita bisa lakukan juga tes kocok, nanti ambil kontrol dari kulkas juga, kita cek pengendapannya. Kalau misalkan pengendapannya sama dengan kontrol atau vaksin yang rusaknya, maka ya ternyata vaksin itu sudah rusak juga dan tidak bisa kita gunakan. Lalu jangan lupa juga cek vaksinnya ya. Kalau misalkan vaksin BCG, maka jangan diambil yang vaksin yang lain, vaksin BCG juga. Selanjutnya kita akan bersihkan kulit pasien menggunakan swab alkohol. Kalau misalkan bukan BCG tapi karena BCG bersangkutan, maka tidak perlu menggunakan alkohol, bisa dibersihkan biasa saja. Nah itu kita buka syringe-nya, ya, lepaskan di tempat yang steril. Setelah itu kita akan mengambil vaksin BCG-nya dari vial ini. Setelah vaksinnya buka tutupnya. Setelah itu kita karena vaksin yang diambil dosisnya adalah 0,05 mili. Oleh karena itu syringe yang kita siapkan adalah syringe dengan volume yang kecil juga. Jangan diambil yang 5 mili atau 3 mili karena terlalu besar dan akan sulit mengukur 0,05 milinya. Selain itu untuk pada bayi kenapa dipilih yang syringe yang 1 mili? Karena untuk syringe yang 3 dan 5 itu ukuran terlalu besar, tentunya akan lebih sakit juga bagi bayinya. Gitu. Jadi kita ambil 0,05, kita tarik udara dulu sebanyak 0,05 mili. Iya. Setelah itu kita masukkan ke sini. Di sini karena airnya sedikit, maka saya balik ya. Masukkan ke sini, dibalik, tutupan, jangan sampai bengkok. Keluarkan udaranya dulu pelan-pelan. Setelah udaranya dikeluarkan, kita tarik.
sampai sebanyak 0,05. Tidak apa-apa diambil sedikit lebih banyak juga karena takutnya ada udara. Jadi kita kalau misalkan ada udara kita harus ditutup syringe-nya agar udaranya naik. Nah, seperti yang di sini juga tadi ada sedikit udara, maka harus dikeluarkan lagi sedikit. Ya, dapat 0,05. Selanjutnya, di sini kita masukkan ke via untuk rekonstitusi, tusuk, ya, jangan sampai bengkok. Selanjutnya dimasukkan vaksinnya, setelah itu ditarik udara sebanyak 0,6 juga. Tutup jarumnya dengan teknik konten. Nah, setelah ini kita akan buka pelarutnya. Ini karena bentuknya ampul, jadi kita gunakan kasa. Ini bukan kasa yang digunakan dari pasien ya, ini dari kasanya. Kita cari titik lemahnya. Ya, temu. Sudah temu titik lemahnya. Setelah itu kita lihat pelarutnya. Seperti biasa, untuk mengambil cairan kita ambil dulu udara. Baru kita masukkan biar lebih mudah. Untuk di luar yang sudah kebukanya harus dilihat dulu juga apakah ada tanggal kadaluarsanya atau enggak. Tapi kalau misalkan hanya aquades, maka sama di tempat yang steril bisa digunakan berkali-kali. Tapi jika kadaluarsa di luar yang khusus, maka harus dibuang setelah dipakai. Setelah itu kita akan masukkan ke via rekonstitusinya ya. Untuk BCG tadi sudah kita ambil di luarnya 4 mili. Selanjutnya kita akan masukkan sini. Ini cukup ya. Harus ambil lagi di luarnya. Karena tadi masih syringe yang 1 mili, jadi mungkin cukup lama, harus 4 kali ya. Kan lebih baik kalau misalkan kita sediakan syringe yang memang ukurannya lebih besar untuk mengambil di luarnya. Ya. Sip, cukup. Jadi harusnya ditarik dulu udaranya lagi baru kita lepas. Nah, selanjutnya ketika sudah kita campurkan antara diluent dan juga vaksinnya, kita akan kocok dengan cara dibuka seperti ini sampai tidak ada lagi endapan. Atau bisa juga kita gunakan syringe, nanti kita bisa tarik dorong sampai ini ya, sampai tercampur semuanya dengan baik. Ya, setelah ini kan sudah tercampur, anggap begitu. Setelah itu kita akan masuk ke tahap pemberian imunisasi. Jangan lupa ketika ini sudah dicampur, kita taruh di tempat yang bebas dari sinar matahari agar tidak rusak vaksin. Baik, untuk imunisasi, pertama bayinya untuk BCG kita posisikan di lengan ibu ya. Jadi contohnya mungkin seperti ini. Misalkan di bayinya, taruh di lengan ibu, kepalanya agak tertahan. Tangan ibu yang kanan akan menopang bokong atau kaki bayinya, tergantung nanti gravitasinya ibunya yang paling tahu. Selanjutnya, tangan aslinya lagi itu bisa untuk membuka lengan bayinya. Di sini lengannya bisa kita buka. Nah, lengannya dibuka sampai ke bahu, nanti tempat itu akan jadi tempat vaksinasi BCG-nya. Nah, sudah dibuka tempatnya, dibuka lengan bajunya, dengan lengan panjang, terus kita usap. Untuk BCG ini nggak perlu pakai alkohol swab, penting bersih aja. Selanjutnya kita ambil dosis vaksin BCG-nya, 0,06 mili lagi. Tarik dulu udara, ya, masukkan. Jangan sampai bengkok, buang dulu udaranya, terus tarik vaksin. Ya. Setelah itu, kita akan pastikan cara intrakutan. Jadi untuk yang lebih baiknya, kita pegang di ujungnya agar presisi. Dan agar lebih kelihatan hasilnya, bevelnya kita arahkan ke atas. Karena kalau udah punya ke bawah, takutnya udah menembus kulitnya juga ya. Ini kan intrakutan. Jadi biar aman, kita akan suntikan dengan bevelnya menghadap ke atas. Nah, terus kita harus menyuntikannya sejajar dengan posisi tangannya. Jadi misalkan ini garis lurus, kita akan suntikan garis lurus juga. Nah, kita masukkan ke kulitnya. Ketika bevelnya sudah masuk semua, kita cuma tambahkan aja sedikit, dorong sedikit lagi. Nah, bahkan tidak nyampe setengahnya. Nah, setelah sudah seperti ini, saya dorong vaksinnya. Ya, saya lepas. Ya. Nah, seperti itu untuk vaksinasi BCG. Namun bagaimana untuk vaksinasi yang intramuskular atau subkutan? Misalkan kalau vaksinasi subkutan itu, contohnya adalah MR.
atau MMR, campak atau dan rubella. Nah, jadi untuk vaksin MMR, misalkan ini sudah ada cairannya ya. Jadi subkutan itu harus sedikit dimiringkan. Posisi bayinya sama, jadi si ibunya tetap menopang di tangannya, lalu kepalanya harus tetap ditahan oleh lengan atasnya ibu, nanti dibuka lengan. Nanti kalau campak di kaki ya di paha bisa, jadi dibuka nanti pahanya oleh ibunya, dibantu dinaikkan. Setelah itu ketika dibantu dinaikkan pahanya, nanti kita sebagai orang yang vaksinasinya itu pertama kita arahkan dengan sudut 30 atau 45 derajat. Caranya bagaimana? Jadi misalkan yang di sini adalah garis lurus kulit ya, kita topang dengan satu jari saja seperti ini, satu jari cukup, atau mungkin seperti ini, jadi cuma satu jari aja masuk, satu jari di atasnya. Nah, satu jari seperti ini juga boleh, satu jari cukup. Nah, ketika sudah masuk jadi seperti ini, kita masukkan pelan-pelan. Iya, masuk. Nah, masuk begini. Kita aspirasi dulu, jangan sampai ada darah. Kalau ada darah itu berarti nanti interaksi. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada, baru kita langsung masukkan atau tekan pelancaran dan langsung masukkan vaksin yang udah kita ada di syringe-nya. Nah, kayak gitu. Kalau untuk yang subkutan ini, jadi masukkan jarumnya itu setengah jarumnya. Terakhir untuk intramuskular, ini yang paling straightforward. Jadi misalkan contohnya adalah vaksin DPT ya, DPT 90 derajat. Jadi cukup kita ambil vaksinnya dulu, setelah itu nanti di paha juga misalkan bayinya diposisikan seperti sama di lengan ibunya, lalu pahanya dibuka, setelah itu buka vaksinnya, ambil vaksin dari pihak nanti, ambil. Setelah itu cukup masukkan dengan cepat 90 derajat. Nah, langsung tekan. Untuk yang ini tidak perlu aspirasi dan jarumnya harus masuk semua. Makanya kita pilih juga yang jarum 1 ml. Kenapa? Karena kalau jarum 3 ml terus jarum yang 5 ml itu terlalu panjang juga. Jadi untuk intramuskular ini nggak bakal lebih dari takutnya. Oleh karena itu kita pilih jarum yang 1 ml. Baik, yaitu untuk proses vaksinasinya. Nah, setelah divaksinasi, maka sampah-sampahnya tadi, sampah ampulnya, sampah kasanya, terus sampah jarumnya akan kita buang ke safety box atau tempat-tempat pembuangan sampah-sampah medis. Kalau misalkan safety box sudah penuh, ya harus dibuang sesuai dengan peraturan regulasi di mana kita bekerjanya seperti apa. Nah, kita sudah selesai, kita beritahukan kepada orang tuanya, Bu, Bapak, alhamdulillah vaksinasi anak Ibu BCG-nya sudah selesai. Mudah-mudahan sehat terus ya, Bu. Seperti itu. Kita tanyakan juga apa ada lagi yang Ibu tanyakan. Baik, kalau tidak ada, terima kasih Bu. Jangan lupa kita akan tulis dokumentasi daripada kegiatan ini. Kalau kita sudah vaksinasi, baik vaksinnya berapa, tulis nama vaksinnya apa, kapan, dosisnya berapa, harus ditulis semuanya. Nah, itu juga untuk kesimpulannya tadi, beritahukan ke ibunya sudah ya. Nah, setelah sudah di dokumentasi, maka tugas kita sudah selesai. Nah, kalau misalkan ibunya menanyakan apakah ada efek samping, terus kapan lagi harus berkunjung, maka kita beritahukan Ibu, nanti untuk bulan kedua dan bulan keempat kita akan ada vaksinasi lagi selanjutnya untuk vaksin DPT, dan mudah-mudahan Ibu bisa datang gitu contohnya. Jadi pada hari ini, misalkan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 anak Ibu sudah divaksin BCG 0,05 kali ya Bu, nanti dimulai lagi bulan depan. Misalkan begitu. Ya. Sudah selesai untuk peragaannya, mudah-mudahan sudah sesuai dengan modul, sekalipun ada kekurangan dalam bidang alat maupun keahlian, saya harap nanti ke depannya bisa dioptimalisasi lagi ketika kita belajar lebih banyak lagi. Dan tentunya saya harus belajar lebih banyak lagi. Terima kasih banyak kepada dokter dan teman-teman yang mendukung saya dan memberitahukan saya bagaimana cara yang benar dalam proses vaksinasi ini. Selamat tinggal.